Siraman rohani. Ibu-ibu, Bu, ibu-ibu kalau makanan jasmani setiap hari semalam berapa kali? Makanan jasmani sehari semalam berapa kali? 3 kali. Kalau makanan rohani sehari semalam berapa kali? Bu, Bu, makanan rohaninya sehari semalam sebanyak minimal 5 kali. Makanan rohani sehari semalam minimal sebanyak 5 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama mulai dari sholat subuh. Yang sholat subuh itu jasmaninya saja atau rohaninya? Kalau misalnya kita mau sholat tapi ternyata nyawanya keluar dari jasad, maka jasadnya kaku atau lemes? Jasadnya kaku. Kalau jasad kaku, nyawanya sudah keluar, bisa sholat enggak? Bisa sholat? Enggak. Mumpung raga kita masih ada nyawanya, mari kita sholat. Kalau Isra wal Mi'raj itu Rasulullah SAW mendapatkan hadiah apa dari Allah? Sholat. Sholatnya berapa kali? Berapa kali? Awalnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad, umatmu diperintahkan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. 50 kali kira-kira kita kuat atau tidak? Kuat atau enggak? Enggak. Ini hadisnya sahih ya. Jangan dihina bahwa memang Allah memberikan perintah pertama itu 50 kali. Kemudian Allah memberikan keringanan, korting. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Sampai 5 kali. Ibu-ibu, Bu, alhamdulillah ibu-ibu sudah memberikan makanan rohani sehari semalam berapa kali? Makanan rohaninya sehari semalam berapa kali? 5 kali minimal. Minimal 5 kali, mulai dari isya, subuh, zuhur, terus asar, terus maghrib. Tapi di sini semuanya sudah genap 5 kali. Alhamdulillah. Karena memang kita ini kalau sholat ya perhatikan. Kita sholat itu yang sholat bukan hanya raga saja, bukan. Tetapi kita sholat ini ada sukma dan nyawa. Tatkala kita sholat ruku, kalau seandainya kita nggak punya nyawa bisa ruku atau tidak? Tidak. Tatkala kita sujud, seandainya nyawa kita sudah keluar dari raga bisa sujud atau tidak? Tidak. Sehingga tatkala kita sholat itu, kita Allahu Akbar. Itu di dalam tubuh kita ada sukma, ada nyawa. Sukma itu yang menggerakkan tubuh kita, sukma. Nah, yang bisa menghidupkan tubuh kita namanya nyawa. Nyawa itu bahasa Arabnya ruh, ruhun nyawa. Bahasa Indonesianya nyawa, bahasa Arabnya ruh. Kalau banyak arwah, kalau banyak itu arwah, ila arwahi titik. Kalau satu ila ruhi titik. Kalau satu, ya jangan sampai kalau satu orang ila arwahi, emangnya satu orang punya banyak ruh? Ya, satu ruh. Jadi manusia ini punya raga, punya sukma, punya nyawa. Apa Ibu? Punya raga, punya sukma, punya nyawa. Sekali lagi ya, raga, sukma, nyawa. Nah ini kalau kita nggak pernah ngaji, kita nggak tahu. Yang habis bangun tidur, yang dipikir hanya cari duit. Ya duit itu penting, harus punya duit. Duit itu penting, apalagi mau bangun masjid, mau pengajian, butuh duit atau enggak? Butuh. Makanya umat Islam itu harus kaya-kaya. Kok harus? Apakah kalau miskin dosa? Enggak dosa.
Cuman kalau bisa umat Islam itu kaya raya. Mengapa? Kalau mau sholat saja misalnya nggak punya baju, masa bajunya nyuri? Nggak mungkin. Kita mau sodakoh nggak punya uang, malah kita minta sodakoh. Kita mau zakat nggak punya uang, bagaimana? Makanya umat Islam itu ayo kita semuanya berdoa kepada Allah dijadikan orang yang kaya raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal ulama al-aghniya. Itu ada sholawat namanya sholawat muflihin. Sholawat muflihin itu sholawatnya orang-orang sukses. Ya Allah, limpahkan rahmatut ta'zim oleh Engkau kepada Sayyidina Muhammad, dengan sholawat itu Engkau menjadikan kami orang-orang yang alim dan orang-orang yang kaya. Sholawatnya ya, namanya sholawat muflihin, cuma redaksinya agak panjang nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal ulama al-aghniya al-aqwiya as-su'ada al-muflihin gitu. Ya Allah, dengan barakah sholawat ini Engkau menjadikan kami orang-orang yang alim, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang kuat fisiknya, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses dunia maupun akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal ulama al-aghniya al-aqwiya as-su'ada al-muflihin. Ayo, kepengen enggak sholawat muflihin supaya jadi orang sukses? Terutama bagi yang laki-laki nih, laki-laki itu ya harus pinter. Karena laki-laki berkewajiban mendidik istri. Yang berkewajiban mendidik istri itu ya laki-laki, suami. Ya, wajib mendidik istri, wajib hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu apa? Mendidik ilmu agama. Jadi laki-laki itu harus pinter, istrinya nggak bisa wudhu, siapa yang berwajiban mendidik istri? Suami atau Pak Ustadz? Suami. Tatkala istrinya nggak bisa baca Al-Quran, yang berkewajiban mendidik istri siapa, Pak? Suami atau Pak Ustadz? Suami. Tatkala istrinya nggak paham tentang perbedaan darah haid, yang berkewajiban mendidik siapa? Suami. Nah, kalau seandainya suaminya nggak bisa mendidik, lalu bagaimana kewajibannya? Kewajibannya sang suami mengantarkan istrinya untuk berguru. Coba bayangkan, ini kalau menurut hukum Islam loh ya. Berkewajiban bagi sang suami untuk mengantarkan istrinya berguru. Nah, kalau seandainya misalnya sibuk, wajib bagi sang suami mendatangkan guru untuk mendidik istrinya tentang ilmu agama Islam. Begitu sebenarnya hukum Islam. Ya, tapi di Indonesia kayaknya enggak. Tapi alhamdulillah di sini ibu-ibu suaminya mendidik kan? Bu, ibu-ibu bisa baca Al-Quran, siapa yang mendidik? Guru. Guru atau suami? Tanya istri saya. Istri saya itu ada di sana itu. Yang namanya istri kalau dididik A, ini A bukan A, jangan a'udhu. Itu ngajak kelahi biasa kalau istri. Ya, saya itu kalau dididik a'udhu, A ya A, ain, a'udhu, jangan a'udhu, apalagi a'uju misalnya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau menjadi pendidik para santri. Orang asli Pasir Rangka. Jadi kita kalau ngaji, namanya suami istri, ya agak disalahkan sedikit, itu enggak mau sebenarnya, ada orangnya. Yang namanya istri itu inginnya dibenarkan terus. Dibenarkan terus, dialem, dipuji gitu ya. Kalau disalahkan sedikit ngambek. Ngambek ngajak kelahi. Tapi istrinya bapak-bapak enggak akan begitulah. Alhamdulillah. Itu kewajiban suami. Oke? Setuju, Bu? Bu? Setuju. Mudah-mudahan nanti ngaji bareng-bareng sama suaminya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah para suami kalau menyadari, oh iya ya saya nggak bisa mendidik istri saya, maka saya akan menemani istri saya untuk ngaji bareng-bareng. Alhamdulillah begitu. Karena itu kewajiban saya, kalau nggak dijalankan di akhirat pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Pasti. Pasti. Karena apa? Nah, kamu dikasih amanah, dititipi seorang wanita anaknya orang. Jadi istrimu. Lah kok setiap hari hanya kamu naikin saja, nggak pernah kamu didik. Wah, wis. Ini kewajiban suami, dikira hanya kewajibannya, kan kewajiban suami itu nafkah lahir batin. Nafkah lahirnya sandang pangan papan, kelihatan lahiriah, kelihatan sandang pangan papan, lahir. Nafkah batinnya mendidik rohani. Rohaninya dididik, batiniah. Lawang di mana-mana ternyata salah kaprah. Katanya nafkah batin itu anu-anu Pak, enggak, itu bukan nafkah batin. Jadi anu-anu itu justru kewajiban istri, enggak. Bukan kewajiban suami. Gitu loh, ini yang perlu dipahami dulu nih. Tatkala suami sudah memberikan kewajiban nafkah lahir, sandang pangan papan. Kemudian suami sudah memberikan nafkah batin berupa pendidikan. Maka istrinya wajib nyoh itu apa? Siap sedia setiap hari. Wajib. Ya. Nyoh itu tahu enggak Bu? Saya bahasanya bahasa Inggris. Jadi tugas istri sebenarnya apa sih, kewajiban istri? Nyoh. Nyoh itu maksudnya kalau suami minta ya langsung nyoh gitu maksudnya. Apa itu bahasa? Enggak tahu ya, alhamdulillah bagi yang enggak tahu. Jangan malah kemayu, kemenyek. Lawang kewajibannya tapi tatkala suami mepet-mepet, dusel-dusel malah mancal-mancal. Ini kan enggak tahu kewajibannya. Itu kewajiban ibu-ibu. Oh. Itu kewajiban suami atau kewajiban istri? Kewajiban. Kok suami lagi? Waduh, suami diwajibkan ngasih rumah, tempat tinggal, ngasih nafkah, kerja setiap hari, pulang sore capek. Sudah capek-capek, malam-malam ingin dapat hiburan, malah istrinya kemayu, kemenyek. Enggak bisa begitu. Harus setiap saat pakai bedak, pakai minyak. Ya minyaknya minyak wangi, bukan minyak jelantah. Yang kalau bisa itu baunya yang berbeda-beda. Kemarin berbaunya bau bunga melati. Wah. Malam ini baunya bau bunga. Bukan bunga bangkai mana? Gimana sih ibu? Ibu harus tahu nih hak dan kewajiban sebelum saya menjelaskan yang lain. Ibu, tugas suami itu supaya ngerti nih ngaji ya, tugas suami, kewajiban suami kalau nggak dijalankan dosa itu adalah memberikan nafkah lahir, sandang pangan papan, memberikan nafkah batin, batiniyah, pendidikan rohani. Lah kewajiban istri menjadi haknya suami, yaitu nyoh. Kok hahe? Pokoknya saya bahasa saya itu. Jangan malah kemayu itu bahasa Inggris. Bu, ibu mulai malam ini harus tahu nih, nanti mendidik putra putrinya juga harus benar. Nah, kalau menjadi wanita itu tatkala masih gadis harus jual mahal. Harus jual mahal. Tapi nanti kalau sudah punya suami, obral untuk suamimu setiap hari nyah-nyoh. Loh, jangan kebalik. Kalau pas masih gadis aja nyah-nyoh. Astagfirullahaladzim. Kalau pas sudah punya suami, kemayu, sok jual mahal. Ini dosa. Ya Bu ya. Alhamdulillah nanti habis ini, wah saya sudah siap-siap Pak. Saya sudah pakai parfum, nanti pulang-pulang nyoh. Itu pahala. Gitu saja itu pahala. Apalagi kok suaminya mengambil haknya, itu kan hak suami. Lah kalau ibu-ibu bilang bahwa itu kewajiban suami, kasihan lah Bu suaminya, kasihan udah capek kerja, apalagi tadi dikejar-kejar hutang, pulang-pulang pikirannya mumet, kemudian istrinya minta maksa, Pak dosa loh Pak kalau nggak ngasih, ya nggak bisa begitu. Itu memang bukan kewajiban suami, paham ya? Katanya kalau istri nolak dilaknat malaikat Pak.
Bapak juga kalau nolak dilaknat malaikat juga bisa begitu. Paham nih? Enggak sama. Tidak sama. Kalau istri menolak dilaknat malaikat jelas karena memang itu kewajiban istri, sudah wajib kok nolak. Ibu, terakhir nih masalah ini. Ibu, melayani suami wajib atau sunnah? Wajib. Sholat tahajud semalam suntuk wajib atau sunnah? Bu, melayani suami 5 menit selesai dengan sholat tahajud semalam suntuk pahalanya besar mana? Bu, pahalanya besar mana? Ya pahalanya besar wajib lah. Melayani suami cuma 5 menit karena memang sudah gak tahan lama. Sudah gak tahan lama. Tapi itu wajib. Pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Oke ya Bu ya? Wih, ada penggalangan dana. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Bu Ibu, ini ada permintaan penggalangan dana, siap nggak? Semampunya. Tapi kalau bisa, ini dari panitia. Ya, kalau bisa, itu yang terbaik. Terbaik. Kebetulan, ya nanti kita kasih contoh dulu. Sekarang kita akan membahas tentang sholat dan sedekah, karena memang antara sholat dan sedekah ini 2 hal yang selalu diurutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, as-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Sholat adalah cahaya, sedangkan sedekah adalah bukti. Sedekah itu bukti. Kenapa bukti? Mohon maaf ya, zaman Rasulullah itu banyak orang yang pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam supaya dapat apa? Dapat ghanimah, rampasan perang. Jadi dia pura-pura masuk Islam itu hanya ingin dapat keuntungan duniawi. Oleh itulah Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Sholat adalah cahaya, sedangkan sedekah adalah bukti. Bukti keimanan. Makanya kalau ada orang yang diam aja, nggak pernah ngomong, kalau rapat musola, takmir nggak pernah ngomong, tapi uangnya yang ngomong, ini bukti keimanannya hebat. Ada di sini Alhamdulillah. Terus pokoknya kalau pas musyawarah musola diem, nggak banyak usul, nggak banyak berpendapat, tapi uangnya berbicara. Itu berarti keimanannya hebat. Karena memang itu patokan. Makanya disebut sodako itu hurufnya sod dal kof, sidkun. Sodakoh itu sidkun, sodakoh itu kebenaran. Jadi kalau misalnya ada orang yang diam saja tapi uangnya keluar. Wih, benar imannya. Beda dengan mohon maaf seperti saya ini banyak ngomongnya tapi medit, pelit, cekek, nyengit. Wis itu cuma teori berarti. Ya. Jadi teori. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melihat kebenaran iman seseorang, lihat sodakohnya. Lihat aja sodakohnya. Bukan lihat pinter ngomongnya. Banyak orang yang pinter ngomong. Pas rapat, usul sana, usul sini, banyak usulnya. Tapi pas giliran mau iuran, diem aja. Tapi di sini nggak ada. Alhamdulillah. Di sini orangnya nggak banyak ngomong, tapi banyak mengeluarkan bantuan. Luar biasa. Makanya musolanya ini luas tanahnya. Alhamdulillah. Sampai sana. Tadi saya ngelihat sampai sana, sampai kuburan. Keren nih. Loh iya. Alhamdulillah sampai kuburan. Ibu, siap hidup, siap mati. Itu rumus atau tidak? Bapak, siap hidup, siap tenane. Kalau ditanya, tenane. Siap hidup sekarang Pak, siap mati sekarang. Mangke riyen lah. Kulo tesih gak ada utang, terus pokok alasannya itu 1000 alasan ditumpuk plek. Padahal katanya kan siap hidup, siap mati. Nah inilah jamaah alhamdulillah Masjid Darul Hikmah ini Masya Allah luar biasa. Kami lihat tadi dari belakang ibu-ibunya sudah mulai paham. Busananya busana muslimat yang keren. Wah keren nih. Muslimat Nahdlatul Ulama. Udah mulai tertata rapi. Karena kita sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Sadar.
Nah kalau mati itu, orang yang sudah mati itu kita kirimi uang mau enggak? Orang yang di kuburan itu loh Bu, ayo kita sodako kemudian kita kirim ke sana, diterima enggak? Nah kalau orang yang sudah mati itu butuh kiriman uang atau butuh kiriman amal? Amal atau uang? Amal. Setuju alhamdulillah. Kalau uangnya enggak butuh, makanya sekarang kita alhamdulillah sadar kita ngaji ini dalam rangka memberikan makan rohani kita. Kemudian kita alhamdulillah punya rezeki sodakoh bareng-bareng untuk amal kita ke depan. Lalu bagaimana Mbak Kiai kalau misalnya kita sudah sodakoh tiba-tiba masjidnya dibongkar misalnya, direnovasi dan seterusnya. Apakah amal kita hilang? Tidak. Siapa yang bilang hilang? Yang tidak ikhlas itulah yang hilang. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa menekankan bahwa layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Ini contoh sedekah. Tidak akan sampai kepada Allah kalau seandainya kita sedekahnya kurban, kemudian dagingnya sampai kepada Allah, sapinya enggak. Yang sampai itu adalah takwanya. Niat ikhlasnya. Kita dikasih rezeki oleh Allah, dikasih badan sehat, dikasih uang oleh Allah. Ikhlas enggak mengeluarkan uang itu untuk fisabilillah. Itu masalahnya. Bukan masalahnya harus bentuk tanah, bangunan, tidak. Nah kalau wakaf beda lagi. Wakaf sedekah jariyah itu bagaimana maksudnya? Wakaf itu adalah barang yang bisa bertahan agak lama. Kalau seandainya barangnya itu makanan atau minuman kan tidak bertahan lama. Itu tidak bisa niat wakaf atau sedekah jariyah. Karena roti ya sedekah saja untuk dimakan. Terus apakah nanti kalau seandainya saya Pak niat wakaf atau sedekah jariyah tapi saya membayar tukang, sama. Itu bisa jariyah, bisa wakaf. Karena apa? Kalau tukang nggak ada yang bayar masa bata-bata numpuk-numpuk sendiri nata ya nggak bisa. Nah ini kadang-kadang yang salah dipahami. Bahkan jariyah yang paling bagus itu adalah tanah untuk jalan. Sabda Rasulullah. Tanah untuk jalan walaupun yang lewati itu orang musyrik, yang lewati itu anjing, tapi itu jalan untuk kemaslahatan. Jalan, nah kalau kita saat ini mohon maaf punya tanah mepet begitu. Padahal itu sedekah yang luar biasa. Oleh sebab itulah perlu dipahami bahwa jangan sampai kita kolot itu terlalu sempit pemikiran. Kalau kita sedekah jariyah menjadi genteng, menjadi tembok, menjadi kusen, nanti dibongkar berarti sedekah jariyah saya hilang, dari orang tua saya hilang. Tidak ada yang hilang. Kalau orang tua kita sudah ikhlas akan terus berjalan. Kan sudah diganti, enggak diganti ini kan menyelamatkan untuk meneruskan amal dia yang kemarin sudah mau rusak. Lah kemarin kan masih bagus. Nah ini karena mau dibesarkan maka sang bisa ditukar gulingkan atau bisa dijadikan tempat yang lain. Tempatnya masih sama, niatnya masih sama. Itulah yang sampai kepada Allah. Kalau enggak begitu mohon maaf, masjid-masjid musola di Timur Tengah sana itu berarti enggak akan bagus-bagus. Nyatanya masjid-masjid yang di negara-negara Islam yang Islamnya sudah maju, bagus-bagus masjidnya, musolanya bagus-bagus. Lah kalau orangnya pemikirannya masih kolot, jangan dibongkar. Kan itu wakaf orang tua saya. Oh iya enggak ada yang bagus-bagus kalau begitu. Paham nih ya. Jadi yang sampai itu niat takwanya, ikhlasnya kepada Allah. Oleh sebab itulah demi kemaslahatan bersama silahkan ya sampai kepada Allah. Karena niat itu sudah sampai. Itulah hebatnya Islam. Kita mau niat tahajud saja, niat tahajud walaupun tidak terjadi tahajud sudah satu pahala. Kita niat baik tidak terjadi perbuatan baik satu pahala. Apalagi dijalankan gitu ya. Jadi jangan terlalu kolot begitu. Nah bagaimana pertanyaannya? Kalau misalnya dalam satu kampung banyak masjid, nah masjid itu ada yang jami, ada yang ghairu jami. Jami itu yang dipakai sholat Jumat. Nah yang ghairu jami itu masjid, kualitasnya masjid tapi tidak pakai Jumatan. Tapi suatu ketika kalau memang keadaan kondisinya memungkinkan untuk Jumatan, ya tetap sah. Karena begini, di dalam kitab-kitab fikih, kan saya ini komisi fatwa, jadi setiap hari berfatwa di Banten sana, di provinsi. Termasuk kemarin ke PIK 2, ngajak istri, minta dibongkar tuh
apa namanya pagar yang misterius. Saya kepik sama istri. Tanya itu istri di belakang. Karena geger akhirnya Komisi Fatwa harus turun lapangan. Jadi kita mulai dari sana sampai Kohot sampai Kronjo. Jadi kawal. Itu ya, kawal. Enggak ada sejarahnya laut tiba-tiba ada yang mager, itu enggak ada. Kalau mulai mohon maaf nih saya enggak bahas politik ya, membahas ini kenyataan. Artinya kenyataan masa laut dipagar begitu. Nah nanti kalau dibolehkan jangan-jangan nanti saya akan memagar angkasa nih. Angkasa saya pagar, ini masjid kan enggak apa-apa, tapi saya kan punya tiang-tiang, saya punya rumah di atas masjid. Boleh, ya enggak boleh begitulah. Paham enggak? Ini aneh pokoknya gitu ya. Jadi mohon silahkan kalau misalnya kemaslahatan bersama mau dibongkar, asalkan kemaslahatan bersama dan ikhlas itu nomor satu. Ya, ikhlas itu nomor satu. Terus kemudian kalau seandainya suatu ketika memungkinkan jadi masjid, pertama ya harus ghairu jami'. Ghairu jami' itu artinya masjid tapi tidak dipakai Jumatan. Nah, bolehnya orang memiliki masjid lebih dari satu, itu satu. Mungkin berbeda pendapat. Berbeda pendapat antara si A dengan si B itu boleh memiliki masjid dari satu, lebih dari satu. Karena kalau dipaksakan, satunya enggak baca bismillah, satunya bismillah, satunya enggak kunut, satunya kunut misalnya, dipaksakan enggak khusyuk, ya dibolehkan. Ya, atau misalnya walaupun berdempetan, hanya dibatasi oleh jalan, tapi beda kampung, boleh. Kan satunya Matanegara, satunya Pasir Rangka, beda desa, kan cuma ngelangkah jalan, boleh. Ya makanya tanya kepada ahlinya, boleh. Sama-sama Jumatan, boleh, sah ya sah, siapa yang nggak ngesahkan. Kasihan orang ibadah, yang nggak ibadah aja di mana-mana banyak, ini sudah berusaha ibadah. Ya, jadi hukum Islam itu fleksibel, gampang. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala dan harus berdasarkan syariat. Kalau memang masjidnya memungkinkan lebih dari satu silahkan. Gitu kan. Jadi enggak, wah nanti kan hukum fikih itu katanya yang takbiratul ihram duluan yang sah. Atau yang khutbah duluan yang sah. Kalau yang belakang enggak sah, ini nanti dulu. Ini terjadi kepada zaman Nabi, zaman sahabat dan seterusnya. Mereka masih bersatu. Dan zaman Kanjeng Nabi itu masjid cuma satu. Yang ada di dalam kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Di luar kota Madinah cuma satu. Yaitu masjid di Masjid Kuba. Ya Jumatannya walaupun jauh-jauh ya ke satu aja di situ. Memang masih ada Kanjeng Nabi. Walaupun jauh Matagara sampai ke Cikupa, masjidnya di sini ya ke sini semua. Dulu zaman Kanjeng Nabi masih ada. Kemudian para khalifah begitu sama, Khulafaur Rasyidin sama. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin ini kan lihat situasi dan kondisi ya. Jadi jangan terlalu kolot-kolot lah, jangan terlalu kaku-kaku gitu. Yang penting ibadah podo rukune. Itu yang penting. Sama-sama rukunnya, sama-sama istibaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang tidak baik itu sudah merasa baik, itu yang tidak baik. Wah, ibadah di masjid saya itu loh yang afdol, di sana enggak. Ini yang malah buruk. Wes pokoknya sama-sama baik. Ayo kita ibadah bareng-bareng mendidik generasi. Dan kita menanam untuk tanaman kita kelak kita mati sebagai tabungan kita. Gitu. Niat kita sudah dicatat oleh Allah. Apalagi upaya kita. Apalagi ada bentuknya harta. Apalagi ada bangunannya. Jadi tolong misalnya kalau membangun masjid. Jangan pikirannya hanya begini. Nanti saya keramiknya. Saya nanti yang gentengnya. Lah yang bayar tukang siapa? Ini penting. Ya. Ini kadang-kadang pikirannya terlalu kolot, saya enggak mau itu, saya enggak mau. Lah tukang itu juga sama. Kan tidak mungkin keramik itu nata sendiri. Enggak mungkin semuanya nata sendiri. Jadi itulah yang harus dipikirkan bareng-bareng ya. Oleh sebab itulah pada malam hari ini kita akan sekali lagi Bu ya. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam hari ini walaupun enggak nodong nih, enggak maksa. Dan semuanya itu jenengan anggap aja begini. Anggap aja ini kalau cara saya bersedekah begini. Daripada saya punya uang 50.000, misalnya kemarin hilang, mending masuk ini tidak hilang. Ya. Kita kan sering kadang-kadang mendapatkan musibah yang enggak kita sangka-sangka. Nah, tatkala hari ini malam ini kita membawa uang yang paling besar, silakan untuk masjid ini kita sendiri.
untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Setuju enggak? Setuju enggak? Tapi yang enggak punya jangan dipaksa-paksa. Ya, sekali lagi jangan dipaksa-paksa. Yang punya jangan menipu. Punya tapi pura-pura enggak punya, itu menipu. Wis pokoknya kita ikhlas. Silakan tim hadroh untuk mensolawati. Solawatnya apa? Solawat apa solawatnya? Terserah. Siapa tugas keliling? Ayo solawati. Panitia monggo. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi. Monggo silahkan. Kita doakan yang ngasih terbaik akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan, dengan harta yang banyak melimpah ruah. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah, penyakit-penyakitnya disembunyikan oleh Allah. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadhi somali. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadhi somali. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadhi somali. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadhi somali. Ya Shadiqan maqali la ilaha illallah ya dal maqamil ali. Ya Shadiqan maqali ya dal maqamil ali. Ya man habbahu rabbi bi tayyibil aqwali. Ya man habbahu rabbi bi tayyibil aqwali. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadhi somali. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fadhi somali. Ya man sarata Laila wa sahiba Jibril. Ya man sarata Laila wa sahiba Jibril bil masjidil aqsa hingga lailati. Bil masjidil aqsa hingga lailati. Habibi ya Muhammad ya Shadiqan bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi
Alhamdulillah, yang ngasih sedekah, sodako mudah-mudahan rezekinya tambah melimpah ruah, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat, amin Allahumma amin. Yang belum bisa sodako, kami doakan juga segera mendapatkan rizki yang banyak melimpah ruah, agar bisa beribadah dengan harta. Karena ibadah itu ada 3. Ada ibadah yang sifatnya nafsiyah. Nafsiyah itu diri, jiwa. Ibadah nafsiyah itu contoh sholat, puasa, enggak butuh harta. Ada ibadah yang sifatnya maliyah, seperti sodakoh. Kita enggak bisa sodakoh diri kita. Pak, saya kan cantik Pak, saya sodakoh dulu kata, enggak bisa. Mosok sodako kok sodako tubuh supaya dinikmati, boleh enggak? Enggak boleh. Itu ada orang yang nyeleneh. Nyeleneh itu gimana? Aneh-aneh. Ya tatkala kami dakwah di Kalimantan ada, tatkala kami itu masuk ke lokalisasi. Kenapa kamu sering ke situ Pak? Kan niat saya baik Pak Kiai. Kenapa baik? Saya itu ngasih sodako kepada si dia. Iya kan saya bawa uang. Terus dianya juga niat sodako kepada saya, kan tubuhnya cantik. Waduh, rusak kalau begini. Yang perempuan niat sodako, yang laki-laki niat sodako. Boleh enggak begini nih? Sepakat ibu-ibu pinter. Enggak boleh begitu. Harus tempatnya benar. Jadi amal itu kalau ingin diterima, 1 harus ikhlas lillahi ta'ala. Minimal 2 syarat ya, amal itu bisa diterima oleh Allah. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu muwafaqah bisyariah, harus sesuai dengan syariat Nabi. Jadi harus ikhlas, harus ada tuntunan gitu. Ikhlas tapi enggak ada tuntunan. Contohnya apa? Ikhlas tapi enggak ada tuntunan. Contoh yaitu tadi, dia ngasih sedekah ke PSK. Terus sing PSK-nya ngasih sedekah tubuhnya, ini namanya ikhlas tapi gak ada tuntunan ini. Ngawur sembarangan. Atau kita membantu orang-orang yang jelas-jelas bajingan. Ikhlas Pak Kiai saya bantu dia, kan mau dipakai untuk judi, mau dipakai untuk minum-minuman. Ikhlas, enggak boleh gitu ya. Jadi ikhlas itu harus butuh tempat. Nah sekarang sudah ikhlas tapi tempatnya salah atau sebaliknya. Tempatnya benar tapi enggak ikhlas, juga enggak bisa diterima oleh Allah. Contoh di sini nih, ini tempatnya benar alhamdulillah, maka kita harus ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah ibadah karena Allah, itu tujuannya. Bukan karena kanan, kiri, si A, si B, si C dan seterusnya. Itu ikhlas. Bukan ikhlas itu setelah ngasih lupa, bukan, tapi lupa karena Allah itu juga salah. Jadi tatkala kita ngasih ikhlas lillahi ta'ala itu artinya karena Allah. Jadi ingat ya, syaratnya ibadah bisa diterima oleh Allah minimal 2, harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bilang ikhlas, Pak dari mana Pak? Kan habis dapat bonus. Terus saya sodako dek di rumahnya janda itu kasihan punya anak, tapi dia cantik Pak. Iya, saya ikhlas dek. Walah Pak, matamu itu. Itu jadi ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Terakhir, karena umat Islam ini terpecah menjadi 3 kelak di akhirat ya Bu ya, Bapak-bapak, makanya kami berharap semua yang hadir malam ini, kan saya lihat ini sudah mulai istiqomah ngaji. Sudah mulai istiqomah ngaji, ingin mensyiarkan Islam melalui Masjid Darul Hikmah. Umat Islam kalau di dunia boleh terpecah menjadi 73 golongan. Kalau di dunia ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada macam-macam. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau di akhirat cuma jadi 3. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqunas. Itu 3. Kita jawab yang terakhir dulu.
Kalian nanti akan di akhirat akan terpecah menjadi 3. Yang pertama as-sabiqun as-sabiqun. Kita jawab dari akhir. As-sabiqun as-sabiqun artinya adalah orang Islam yang masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Masuk surga tanpa hisab. Walaupun di dunianya dia itu ahli hisab. Ahli hisab. Ya. Tapi alhamdulillah masuk surganya tanpa hisab. Ada orang Islam yang masuk surga tanpa hisab itu melewati Shiratal Mustaqim wis seperti kilat. Padahal Shiratal Mustaqim itu kan ini neraka nih ya. Ini pada mahsyar nih, pada mahsyar taruhlah ini neraka di situ. Ini ada Shiratal Mustaqim. Nah, masjid itu surga. Masjid itu surga, karpet merah itu taruhlah neraka. Jadi tatkala di mahsyar ini orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu dari mahsyar ke surga itu wis gitu. Enak sekali. VIP. Ada golongan yang kedua, yadkhulunal jannata bihisabin. Masuk surga tapi dengan hisab yaitu ashabul maimanah, ashabul yamin. Dia sudah iman, beramal soleh, tapi STMJ. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan gitu kan. Jadi tetap ya ngerasa nih orang, ya sholat, ya merasa baik. Jadi ke orang itu kalau ingin baik jangan merasa baik. Ini rumus. Bu, orang itu kalau ingin baik jangan merasa baik. Karena kalau orang sudah merasa baik, wah udah, ini celaka. Seperti iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa saya ngaji terus? Karena saya merasa buruk. Kenapa saya sholat terus? Karena saya merasa banyak dosa. Beda dengan teman-teman saya itu sudah merasa punya banyak pahala, sehingga nggak mau sholat, ya wajar. Wong pahalanya sudah banyak. Kenapa dia nggak mau ngaji? Karena dia sudah pinter, Quran aja sudah hafal semua, sudah pinter. Kalau saya kan merasa bodoh, Quran belum bisa, makanya saya ngaji setiap hari. Gitu ya. Saya merasa nggak punya amal, makanya amal apa saja saya lakukan. Entah itu baca Quran, entah itu ngaji, entah itu sedekah, entah itu membantu anak-anak. Karena kita nggak tahu mana amal yang kita diterima oleh Allah. Itu orang yang merasa paling buruk. Yang mohon maaf saya selalu ngomong sama istri saya itu merasa orang yang paling buruk, paling dosa, paling enggak berguna. Itu saya. Tapi kalau teman-teman di Indonesia ini merasa enjoy ya alhamdulillah gitu ya. Contoh nih saya cerita dikit, di rumah kami di Jengjing situ kan banyak anak-anak yang putus sekolah. Putus sekolah, kenapa? Enggak bayar, misalnya enggak bayar seragam. Kita panggil orang tuanya, bener anak ini enggak bayar seragam di sekolahnya, ya. Enggak ngaji, enggak sekolah. Ya kita usaha. Maksudnya begini, kalau ada rakyat yang seperti ini sebenarnya kewajibannya waliul amri. Waliul amri itu pemerintah. Disebut wali. Wali pemerintah, wali yang ngurusi perkara. Jadi kalau zaman Rasulullah, zaman para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kalau ada rakyatnya yang nggak bisa makan, pemimpinnya yang merasa berdosa kepada Allah. Itu mereka. Jadi makanya disebut pemerintah itu umaro. Umaro itu dari kata waliul amri, amir. Amir itu yang mengurusi perkara. Makanya setiap pemimpin disebut wali. Ya. Lah kalau di Indonesia yang masih menggunakan kata wali hanya satu, wali kota. Kalau di desa enggak gitu, agak aneh. Kalau wali kota masih pakai kata-kata wali gitu. Ya, bupati seharusnya ada walinya. Supaya mereka sadar bahwa saya itu waliul amri. Kalau ada rakyat saya enggak bisa sekolah, enggak bisa makan, saya yang berdosa. Itu pasti. Kenapa? Seorang suami berkewajiban mendidik istrinya tadi, sudah paham nih. Seorang pemimpin berwajiban ngurusi rakyatnya. Makanya saya selalu bilang kalau ada rakyat misalnya di Matagara yang blok F ini misalnya ada yang miskin atau yang nggak bisa macam-macam, kok pemerintahnya diam saja, dosa kepala desanya. Tapi kalau ada yang misalnya yang mengurus sunnah tidak wajib. Karena yang berkewajiban itu ya Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden. Itu yang berkewajiban. Ya, makanya mohon maaf istri saya sekarang udah paham, saya kan orang Sarang Rembang Jawa Tengah. Istri saya tatkala saya ajak ke kampung yang menginginkan saya untuk jadi pemimpin itu banyak, tapi saya nggak mau, takut. Takutnya apa?
nanti kalau ada rakyat saya nggak bisa makan, nggak sekolah, saya nanti di akhirat pasti diminta tanggung jawab oleh Allah. Pasti. Enggak seenaknya sendiri jadi pemimpin ngongkang-ngongkang. Dulunya awalnya miskin, sekarang sudah punya macam-macam. Alhamdulillah. Ini kebalik di Indonesia ini ya. Oleh sebab itulah, ayo mari kita punya kepedulian. Supaya kita bisa yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab kita terdahulu. Yang kedua, masuk surga dengan hisab. Dihisab itu tadi, kamu hidupnya selama berapa tahun? 60 tahun ya Allah. 60 tahun itu kamu setiap harinya ngapain? Dipikir. Ngapain ya? Ayo, kira-kira kita setiap hari ngapain? Padahal syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap hari dibagi menjadi 3. Itu syariat Nabi Muhammad. Sehari 24 jam dibagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam istirahat, 8 jam kerja. 8 jam itu ibadah. Bapak Ibu, ibadahnya kira-kira sehari semalam sudah ada 8 jam atau belum? Alhamdulillah. Ayo coba hitung-hitungan. Itu dihisab, dikira terus kita enggak dihisab. Emangnya kita binatang? Mending kita jadi binatang, mati selesai. Karena kita menjadi manusia yang dikasih akal oleh pikiran oleh Allah. Kalau nanti mati, syukur-syukur kita bisa masuk surga tanpa hisab, itu tadi VIP. Enggak ada hisab-hisaban. Nah kalau yang golongan kedua, kamu hidupnya berapa tahun? Dah, sariem 60 tahun ya Allah. Setiap harinya untuk apa? Nonton apa? Kan zaman saya sudah ada HP ya Allah. Nontonmu itu nonton yang nyari ilmu atau kamu itu hanya scroll saja. Pokoknya scroll setiap hari ya Allah. Saya itu korban YouTube, korban TikTok, setiap hari scroll aja. Jadi kadang-kadang saya ngelihat ini kerjaannya ngapain sih? Scroll. Coba, saya ngelihat orang-orang Cina nggak ada yang begitu. Saya ngelihat orang-orang Amerika nggak begitu. Orang-orang Cina, anak-anak Cina itu dari kecil sudah diajari bagaimana iptek. Apalagi Amerika. Lah kok anak-anak kita menjadi korban begitu semua? Mikir enggak? Orang tua kita kemarin masih punya tanah. Kita aja merantau. Lah lalu bagaimana anak kita nanti kalau tidak kita bekali dengan ilmu dan pengetahuan serta iman yang tinggi? Cobalah dipikir. Ini tugas pemerintah sebenarnya. Ya. Wong kita aja keleleran sampai kedangsaan di sini dalam bahasa saya itu. Lalu bagaimana anak kita? Makanya saya ngajak istri, ayo jangan mikir diri sendiri. Urus anak-anak, jangan pernah menyerah. Semampu kita. Sebenarnya ini adalah kewajiban Pak Lurah, kewajibannya camat, kewajibannya pemerintah. Tapi enggak usah ngurusin mereka. Kalau selama kita minta kepada Allah. Makanya selalu saya ajarkan, kita itu minta rezeki dari Allah. Begini ya rumus nih. Sebenarnya kalau kita mau bersemedi 10 menit aja setiap hari. Tapi dikir. Sebenarnya dikir. Dikir ya entah itu sholawat atau ya hayya qayyumu ya ahadu ya somadu. Itu terserahlah. Tapi betul-betul konsentrasi. Kita mintanya kaya. Jangan jadi sakti terbang. Enggak usah. Enggak usah begitu-begituan. Itu kalau saya loh ya. Kenapa? Kalau orang kaya itu bisa membayar jagwara-jawara. Orang kaya itu bisa membayar, kiai aja bisa dibayar. Ya toh ya. Makanya gak usah macam-macam. Selalu saya bilangin, kamu jangan sampai seperti orang-orang kuno. Kau pengen sakti, pengen panas, enggak panas. Nanti kamu berzikir tentang rezeki ternyata enggak terkabul-terkabul. Kenapa? Kerhijab. Ayo sekarang zikir, konsentrasi, minta hartanya yang lancar, enggak punya hutang. Enggak punya hutang. Di sini enggak punya hutang, alhamdulillah lunas semua ya Allah. Allahumma qdi duyunana ya Allah, Allahumma qdi anna duyunana ya Allah, lunasi dari kami hutang-hutang kami ya Allah. Ya. Allahumma qdi anna duyunana ya Allah, lunasi dari kami hutang-hutang kami. Itu penting. Dan kalau semuanya mau ya, memang hidup itu, kalau kita nggak usaha besar-besar, jangan terlalu punya hutang. Karena kalau punya hutang, mohon maaf, sholat aja nggak konsentrasi. Iya tuh ya, orang punya hutang diajak ngaji kira-kira betah atau nggak betah? Nggak betah. Coba kalau nggak punya hutang semua, punya uang miliaran semua, ngaji betah nggak? Betah. Makanya
Ayo, apalagi saya setelah melihat begini ya, saya kepingin mengadakan dikiran di sini, dikir khusus di jalbir rizki. Untuk menarik rezeki yaitu sholawat ghina, sholawat kekayaan. Kemudian sholawat muflihin, sholawat muflihin itu sholawatnya orang-orang sukses nanti. Tapi waktu saya yang belum ada masalahnya, mudah-mudahan bisa. Kita dikiran semua, ya tujuannya apa? Supaya rizkinya lancar. Itu penting. Enggak punya hutang. Ya, kadang-kadang saya sama istri doang ini selalu bilang, kita mau ngeluh kepada siapa? Tetangga aja utang pada kita. Kita mendirikan pondok pesantren, ngurusi anak-anak, ngurusi bangunan, dan tetangga datang utang uang. Kok malah kita minta tetangga? Enggak, ya. Makanya bukannya sombong Pak Kiai, loh kita kan punya Allah. Punya Allah. Walaupun saya kalau rapat MUI di Banten itu ya, mohon maaf, mobilnya teman-teman itu Pajero, ya kan? Minimal lah. Kalau minimal itu Innova minimal, mobil saya tetap Calya, biasa-biasa. Karena prinsip saya berbagi itu indah, ya, berbagi itu indah. Daripada mobil kita bagus, tapi ternyata dengan Pak Oka aja enggak pernah ngasih. Tapi di sini enggak ada, di sini enggak ada dengan Pak Oka, mereka kasih sayang, dikasih 1.000, 2.000, itu barokah, memancing rezeki. Ya daripada mobilnya bagus-bagus, gagah-gagah, kacanya tertutup semua, mental orang Indonesia hebat. Jangan begitu jadi orang Indonesia itu ya. Ayo kita berbagi, terbuka, maka kita akan dibuka oleh Allah segalanya. Nah jangan sampai kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang ketiga, yaitu yang yadkhulunal jannata ba'da uqubatihim finnar. Mereka masuk surga tapi setelah disiksa di neraka. Ini bahaya ini. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, VIP, ada yang masuk surga dihisab. Hartanya dari mana, usianya untuk apa dan seterusnya, dengan suami gengkel atau enggak, ya Allah. Saya dengan suami itu enggak pernah bantah, disuruh miring ya miring ya Allah, disuruh duduk ya duduk, jengking yang jengking ya Allah. Alhamdulillah masuk surga. Itu. Tapi dihisab. Ada yang masuk surga tapi harus dihukum dulu di neraka. Jadi dosanya banyak, amalnya sedikit. Kamu mau masuk surga? Iya, ditimbang dulu. Oh ternyata amal burukmu banyak sekali. Enggak bisa kamu langsung masuk surga. Karena kamu masih punya dosa, maka kamu harus dihukum dulu. Dosa-dosanya harus dibakar di neraka dulu. Dosa-dosanya harus sampai hilang, hangus. Setelah itu baru kamu bisa masuk surga. Itu ya. Terus saya harus masuk neraka berapa hari ya Allah? Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang sehari, 2 hari, tergantung dosanya. Lah sehari di akhirat itu wa miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kadarnya 1 hari di surga itu 1000 tahun di dunia. Nah kalau seandainya kita masuk neraka itu 2 hari berarti sama dengan 2000 tahun. Kira-kira tanek napa mboten? Wis 2000 tahun loh ya. Tapi masuk surga semua. Jadi seluruh umatnya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, walaupun toh enggak pernah sholat sekalipun, tapi dia syahadat, itu keunggulannya umat Islam. Makanya saya enggak pernah membenci umat Islam banget-banget, enggak. Karena umatnya Kanjeng Nabi itu mulia. Walaupun dia itu nanti di neraka sampai ada yang 7 tahun di neraka. Sedangkan 1 harinya aja 1000 tahun. Udah berapa hari itu enggak terhitung pokoknya. Ya, karena setahun aja sudah 360 atau 355.000 tahun. Itu baru 1 tahun di neraka tuh. Nah, mereka ini walaupun toh di neraka ada yang 7 tahun, tetapi kalau umatnya Kanjeng Nabi itu masih punya kesempatan masuk surga. Berbeda dengan, mohon maaf, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang musyrik, orang yang tidak iman kepada Rasulullah alias tidak muslim. Itu mereka di neraka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Tapi kalau bisa jenengan enggak usah nyicip-nyicip lah. Pak Kiai saya kepingin nyicip-nyicip neraka kayak apa rasanya. Oh jangan. Lawang Abu Jahal aja sama Abu Lahab, kata Rasulullah, setiap Senin itu kan diringankan dosanya karena Abu Lahab pernah mencintai Rasulullah tatkala lahir. Itu kan telapak kaki ya Abu Thalib ini apa namanya jilatan api neraka ini. Telapak kakinya ada di sini.
Ubun-ubunnya itu langsung sudah mendidih, mumpluk, kupluk. Coba, itu di atasnya. Apalagi kalau neraka sekali cek langsung hidup lagi. Cek, mati, hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan sekali-sekali nggih Bu nggih. Bapak, kalau bisa jangan. Kasihani diri kita. Makanya kita harus ngasih makan rohani, jangan makan jasmani doang. Jasmaninya aja diturus terus, rohaninya di barno keleleran. Bahasa apa ini? Enggak tahu bahasa apa ini. Dibiarkan keleleran seenaknya sendiri. Nanti kalau sudah terlanjur masuk ke kuburan, maka rohnya itu teriak-teriak. Sariem. Sariem. Enggak ada di sini orang namanya Sariem. Kan karena dulunya enggak pernah dikasih makan sehingga dia teriak-teriak kelaparan, kehausan. Mau begitu? Mau. Akhirnya kan keluarganya, ayo kalau kita ayo yasinan tahlilan kan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Setelah itu 40 hari. Setelah itu 100 hari. Lah sehari-harinya apa enggak kasihan? Dia dapat bantuan kiriman ini syiraman rohani kan, ayat-ayat Allah, tahlil yasin. Dia senang, sejuk. Tapi setelah itu ngangah lagi. Apa kita mau yasinan tahlilan setiap hari untuk dia? Kan enggak. Makanya selalu bilang, yang kewajiban ngaji itu wong urip apa wong mati? Wong urip. Ya bener kan nggih? Yang berkewajiban ngaji itu orang hidup. Baru diajak pas masih hidup diajak ngaji sulitnya luar biasa. Lah kok wis matek lagi golek kiai, golek ustad. Bahasa apa ini saya enggak tahu nih. Kalau bisa itu tatkala masih hidup ayo ngaji seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau bisa nanti di sini setiap maghrib, isya lah terpindah ini ngaji itu isya ya. Kalau maghrib dan isya itu kan waktunya buru-buru. Jadi kalau misalnya ada pengajian taklimnya batu isya sebentar, 30 menit. Kenapa? Tolabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin kata Rasulullah. Mencari ilmu walaupun 1 jam itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Coba semalam suntuk. Sholat kan tetap sunnah. Sedangkan mencari ilmu itu wajib. Enggak bisa dibandingkan. Wajib tetap lebih baik. Walaupun toh hanya 1 jam. Coba bayangkan. Katus jenengan ini, seperti jenengan ini. Sudah ada 1 jam atau belum saya ini ya? Kalau sudah ya sudah selesai lah. Sudah ya. Sudah 1 jam berarti sudah cukup menggenapi untuk ngaji sama dengan sholat semalam suntuk. Ngaji itu wajib. Wajib itu kalau dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan sholat sunnah ya tetap sunnah. Walaupun toh semalam suntuk, ditinggalkan tidak berdosa. Paham ya? Ayo mari kita utamakan yang fardu, yang wajib terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru yang sunnah. Sama dengan ibu-ibu pesan saya, kalau bapak-bapaknya minta jatah itu hak. Ibu-ibu wajib, nyoh itu wajib. Dibilangin enggak ngandel. Dosa nanti. Sudah kewajiban, sudah enak, wajib, pahalanya besar, sok kemayu. Naudzubillah min dzalik. Enggak lah di sini, enggak. Udah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan karena sudah 1 jam. Mari kita berdoa bareng-bareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanakallahumma wa bihamdika la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhana rabbiyal 'aliyyil a'lal wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatik. Wa kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun.
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ahadu Ya Samadu, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Khaliquna. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami. Kami hamba-hambamu ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami seluruhnya jamaah Masjid Darul Hikmah, ya Allah, memohon kepadamu agar Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang solih dan solihah, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang bebas dari segala hutang, baik hutang harta maupun hutang janji, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kebutuhan kami, ya Allah, bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghfirna yaumal qiyamati ma'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata bighairi hisab ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di akhirat bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab, ya Allah, karena hisab itu berat bagi kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tub alaina. Ya Allah, kami ini memiliki banyak dosa yang banyak, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami minta ampun, ya Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Hapuslah semua kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Sayangilah aku, ya Allah. Jadikanlah aku ini hamba-hambamu yang soleh dan solihah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang merugi. Janganlah Engkau menjadikan kami sebagai hamba-hambamu yang menyedihkan bagi Rasulmu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang membanggakan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Ya Allah, di akhir doa ini kami mohon kepadamu, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solihah sebagai tabungan bagi kami tatkala kami telah wafat meninggal dunia. Mereka semuanya mampu mendoakan kami. Mereka semuanya mampu mengirimkan amal ibadah kepada kami, ya Allah. Dan jadikanlah duriyah kami duriyah yang thayyibah, duriyah yang mampu merubah keadaan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.